Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel saya di channel PJK Official, guys. Hari ini kita ada tema spesial. Temanya masih tentang Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, kita harus membahas Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Oke, guys. Kita sudah bersama dengan pakar dari topik kita hari ini. Malam hari ini kita sudah ada bersama narasumber kita, Bapak Caimin. Monggo silakan beri tepuk tangan untuk Caimin. Ayo masuk Pak Caimin. Sini Pak. Ini Pak, masuk Pak. Oke dia. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik Pak Imin, bagus. Oke, sudah nyala? Oke, sudah aman. Baik Pak, ini Cak Imin, dari mana asalnya Pak? Saya dari dekat sini aja. Oh, dari dekat sini aja. Oke, dia tidak mau disebutkan asalnya supaya menjaga privasi. Namanya sebutannya Cak Imin, guys. Cak Imin, baik Cak Imin. Ini ada tema kita hari ini, itu adalah jangan ganggu kemiskinan kita. Itu sebenarnya apa yang Anda inginkan dari orang lain, belas kasihan, empati, atau sekedar pengakuan atas perjuangan dari kata-kata jangan ganggu kemiskinan ini? Pendapatnya gimana? Ayo, pendapatnya gimana tentang jangan ganggu kemiskinan ini? Kalau saya, Ya, pendapatnya Bapak gimana itu? Sebenarnya ada filsafat atau arti apa dari jangan ganggu kemiskinan kita itu? Monggo. ya sebenarnya itu cuma biasa saja itu. Oh, cuma biasa aja. Kok cuma biasa aja gimana sih, Pak? Kalau cuma biasa aja itu gimana itu, Mas? Susah untuk diungkapkan, tapi senang dihayati. Senang dihayati. Ya, senang dijalani. Oh, kok bisa? Gimana itu, Pak? Singkatnya begitu. Ya. Singkatnya begitu, Bu. Baik. Terus kenapa bisa terjadi sebuah identitas atau slogan jangan ganggu kemiskinan kami itu? Sebenarnya itu latar belakangnya itu gimana, Pak? Coba bisa bantu jelaskan boleh? Sedikit latar belakangnya itu sebenarnya apakah tentang kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam tanda kutip amburadul atau gimana, Pak? Ya, saya berharap mudah-mudahan Indonesia ini tetap maju Ya. dan berkembang dan tambah makmur. Oke. Sehingga saudara-saudara kita yang mengalami hidup kekurangan bisa terangkat Kesejahteraannya gitu ya, Pak. Kesejahteraan. Amin, siap. Dan kemakmuran adanya sumber daya di Indonesia ini. Oke, siap. Terima kasih. Itu doa-doa dan harapan sekilas buat teman-teman kita ya. Semoga semakin makmur, makin jaya seperti itu. Dan itu gini, doa terbaik saya untuk bangsa Indonesia ini agar tetap aman, terkendali. Oke, ya. Para pekerja semangat bekerja. Oke, ya, masuk. Itu profesi-profesi para tukang guru bisa mengajar dengan baik. Oke, siap. Pekerja konstruksi diberi keselamatan. Amin, ya, untuk boleh membangun negeri ini. Oke, siap. Itu harapannya ya, Pak, ya, begitu ya, Pak. Terus begini ya, mengapa ada orang yang merasa program pengentasan kemiskinan itu justru mengganggu kehidupan mereka? Contohnya, mereka dalam tanda kutip, mereka merasa tersinggung kalau ada bantuan. Oh, saya itu sebenarnya nggak miskin kok, kenapa ada bantuan? Itu segelintir orang ada yang mengungkapkan seperti itu mungkin. Itu sebenarnya itu adakah rasa malu atau egois, atau memang itu sebenarnya mereka itu ingin, saya masih bisa kok, kenapa harus dibantu gitu? Itu gimana pendapatnya, Pak? Kalau itu ya menurut saya ya bagaimana ya, saya itu ungkapnya gimana ya? Ya, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, Gimana? Tapi, piye. Ya memang dia itu mungkin selama dia masih mampu, jadi dia belum membutuhkan bantuan. Tapi sama pemerintah itu sudah dicatat itu sudah dalam kategori miskin dan sudah bisa mendapatkan bantuan itu. Tapi dia menolak. Itu harusnya gimana menyikapinya? Menyikapinya itu harusnya gimana? Tapi dia itu sangat baik. Sangat baik. Oh ya, boleh. Dia itu menolak karena ingin ada pemerataan. Pemerataan bantuan gitu. Dia mungkin sudah merasa, saya sudah untuk saat ini saya merasa mampu. Biar dialihkan kepada bawah saya yang lebih membutuhkan. Jadi dia sebenarnya itu dalam arti dia itu sebenarnya baik, ingin memberikan bantuan yang harusnya ke dia, tapi dia
melihat ada orang yang lebih membutuhkan tapi Itu, bisa dialihkan ke dia itu. Oh, maksudnya Sampai. begitu ya. Tapi Iya. konotasinya itu seakan-akan menolak bantuan gitu ya. Seakan-akan menolak bantuan padahal itu sebenarnya Iya. cuma mengalihkan bantuannya untuk orang Iya. yang membutuhkan lagi. Iya. Oh, siap. Benar juga itu. Begini Kak, ini ada pertanyaan yang bagus ini. Hubungan antara kondisi ini dengan trauma kolektif atau generasi, berarti hubungan kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini untuk generasi selanjutnya itu apakah ada hubungan yang nanti bisa membuat trauma atau membuat seakan-akan dia terbawa dari latar belakang orang tuanya, itu bisa gimana itu Pak? Saya kira tidak, karena mungkin nanti generasi ini nanti dari segi pemenuhan gizi itu nanti kan dia kan dari keluarga sudah itulah istilahnya dari segi vitamin dan gizi sudah cukupi, jadi nanti bisa mendorong kecerdasan. Dari kecerdasan itu nanti bisa menghasilkan pelajar-pelajar yang unggul gitu ya. Ya, istilahnya otak yang jenius. Oh iya, Mas. Cerdas. Berarti ini ada hubungannya dengan program MBG. Hubungannya ada nggak dengan program MBG sebenarnya, Pak? Ya, mudah-mudahan program MBG itu sangat bagus. Saya sangat mendukung itu. Nah, tapi dengan maraknya kasus banyak keracunan itu gimana, Pak? Pendapatnya, Pak? Ya, itu kan ujian aja, ujian. Itu apakah ada persaingan bisnis antar catering atau justru memang itu disengaja atau memang itu settingan atau gimana Pak? Menurut Bapak itu pandangan Bapak selama ini Pak, sebagai orang yang awam tidak tahu menahu tentang apa itu MBG yang sebenarnya di dalam dapurnya MBG itu gimana pendapat pandangannya sekilas Pak? Kalau saya sendiri kan orang awam, jadi kalau masalah itu saya tidak tahu dan pengetahuan saya tidak sampai ke situ, belum sampai ke situ. Jadi sekilas cuma mendukung aja Pak dia Pak? Saya mendukung itu program pemerintah itu. Program pemerintah itu 100% mendukung. Karena itu nanti akan menciptakan generasi yang gemilang. Saya yakin menciptakan generasi gemilang. Kenapa? Karena nanti kalau sekolah gizinya makanannya tercukupi, nanti dia bisa konsentrasi full dalam menimba pelajaran. Bayangkan saja kalau kita sekolah asupan makanan bergizinya kurang, itu nanti daya tangkapnya akan kurang. Itu. Tapi dalam tanda kutip ini Pak, program MBG itu biasanya itu kan kalau dikasih ke proyek itu kan MBG itu pasti ada tender-tendernya. Nah, tender itu kan tidak mungkin dong kalau cuma sekedar menjalankan apa yang dia anjurkan pemerintah, pasti kan ambil untung Pak. Jadi mungkin ada kemungkinan program MBG itu ada kasus korupsi. Bagaimana pandangannya Pak? Kalau itu saya nggak tahu. Saya cari aman nih. Saya pilih tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin itu bukan spek saya. Di luar jangkauan saya. Yang saya tahu program MBG itu bagus, bisa menciptakan generasi gemilang. Dari situ kan nanti kalau kecerdasannya meningkat, dia akan mempunyai daya kreatif yang sangat tinggi, memunculkan ide-ide. Jadi memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, membuat otaknya lebih berkembang karena sudah terpenuhi gizinya gitu ya Pak ya. Tapi untuk ini yang masalah serius ini, untuk yang program operasional ini makin kesini makin marah. Itu sebenarnya cara mengatasinya gimana itu Pak sebenarnya Pak? Bisa nggak pandangan sekilas Bapak untuk program ini, bantuan dari pemerintah ya, yang sebenarnya itu dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu dalam hal gizi ya Pak ya. Tapi di dalam kenyataannya, dalam prakteknya itu justru menimbulkan pro dan kontra, itu gimana pendapatnya Pak? Kalau saya sih mendukung saja. Kalau yang kontra itu silahkan. Saya mendukung yang baik-baik saja. Karena itu jadi Bapak di tim pro. Saya untuk pemerintah. Saya untuk pro kebaikan negeri gitu ya Pak. Iya. Siap, baik. Baik. Untuk kampanye jangan ganggu kemiskinan kami ini bisa dijadikan studi baru nih Pak sebenarnya Pak. Mungkin judulnya kemiskinan yang melawan atau justru melawan kemiskinan. Ini baiknya yang mana? Ini dua kata yang berlawanan Pak. Melawan kemiskinan atau kemiskinan yang melawan. Ini dua perspektif yang berbeda Pak sebenarnya Pak. Kemiskinan yang cocoknya itu untuk kemiskinan yang melawan atau melawan kemiskinan sebenarnya Pak.
yang cocok untuk kondisi saat ini di Indonesia, Pak? Jadi untuk tema tadi Melawan kemiskinan itu, jangan Itu- ganggu kemiskinan itu sebenarnya dia bertahan bertahan itu berarti ya, Pak ya? bertahan dari keterbatasan. Oh, jadi dia masih Jadi dia tidak mau pokoknya diganggu sedikit pun dia tidak mau. Saya seperti ini ya. oh, jadi dia tetap kekeh dengan pendiriannya gitu. Iya, Pak? betul, betul, betul. Oh, kan ini Pak, kalau definisi kemiskinan di Indonesia itu untuk sampai saat ini umumnya itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bisa diceritakan tuh bantuan yang paling konyol, paling unik, paling lucu yang didapat dari pemerintah untuk umumnya yang dikategorikan miskin di Indonesia itu. Misalnya apa, Pak? Yang paling unik ini, Pak, dari pemerintah, Pak. Yang seperti lingkungan di lingkungan Bapak, yang dialami Bapak atau di lingkungan Bapak atau di dalam khususnya di Indonesia ini pada umumnya yang tersiar kabar di media sosial atau di TV-TV itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau bantuan itu ya memang ada bantuan sembako, juga beras itu. Itu bantuan yang itu kan masih umum, Pak. Yang Iya. lucu, yang unik, Pak, apa, Pak? Kalau yang unik ya apa ya? Apa yang unik, Pak? Kalau misalnya contohnya di pas COVID gitu, Pak, ini loh, Pak, pas tahun 2020 ini, Iya. Pak. Pas COVID kan ada bantuan sanitizer, Sanitizer. maskernya itu Masker. jadi bisnis sampai jadi bisnis besar, tuh, Pak, itu Iya. bisnis masker itu. Itu gimana? Itu sudah sampai sudah pas dengan kondisinya atau mungkin itu memang dijadikan alat bisnis atau gimana, Pak? Ya kalau memang kalau poskes Di wilayah Bapak itu udah ada bantuan dulu pas COVID, ada bantuan apa aja, Pak? Hand sanitizer ada, ada, masker ada, hand sanitizer sama masker. ada. Terus bantuan tunai Bantuan tunai juga ada. juga ada. Berarti ada beberapa ya bantuan Ada. tunai dan non tunainya ada. Dan di saat kondisi seperti itu ya saya bisa bayangkan waktu itu ibaratnya nggak bisa kemana-mana. Itu Lockdown gitu ya, Pak ya? ya sebenarnya bukan, kalau lockdown belum sampai itu. Belum sampai lockdown. Cuma itu kan karantina mandiri. Karantina mandiri ya. Jadi yang dari luar kota Sampai- itu harus karantina mandiri juga ya, Pak ya? Ya, Itu misalnya benar-benar masa-masa suram ya, Pak ya? Iya. Masa-masa suram Indonesia itu ya. kita di rumah nggak bisa kemana-mana. Nggak ada Itu pemasukan. memang jalan terbaiknya memang ya sudah seperti itu Oh, konsepnya. ya. Konsepnya memang seperti itu ya, Pak ya. Oke, siap. Ya. Cara untuk menghibur dirinya gimana, Pak, waktu itu, Pak? Kan Waktu, pasti suntuk ya, Pak, di rumah terus, Pak. Suntuk itu pasti, Pak. waktu itu memang saya mendukung dari pemerintah, sangat inovatif, Sangat mendukung. karena di situ ada itu pendidikan saja sampai pendidikan itu daring. Daring, dalam jaringan. Online, ya. Terus banyak TV swasta yang hibur. Kita bisa dapat hiburan dari acara televisi selama kita belum bisa keluar, kita masih bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang sangat menghibur itu. Oh iya. Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia saat ini, Pak, dengan tagline jangan ganggu kemiskinan kami, tapi justru para pejabat-pejabat itu korupsi, Pak. Korupsinya besar-besaran loh, Pak. Gimana itu pendapatnya, Pak? Sebagai warga biasa seperti kita itu, Pak, dengan adanya korupsi yang besar-besaran dan tidak masuk akal itu, Pak, sebenarnya, Pak. Korupsi sampai triliunan, ribuan triliunan, ratusan triliunan itu gimana, Pak, itu? Yang harusnya bisa dibagikan merata kepada warga masyarakatnya yang membutuhkan, Pak. Gimana pendapatnya, Pak? Kalau itu ya mungkin ya ada maksud baiknya juga itu. Maksud baiknya gimana, Pak? Itu kan korupsi, Pak. Oh iya, Pak. Ya ada maksud baiknya. Maksud baiknya gimana itu? Korupsi loh, Pak. Iya. Ratusan triliun ya, Pak. Iya. Korupsinya, maksud baiknya gimana itu? Gimana, Pak? Karena itu mungkin gini ya. Mungkin ada maksud baiknya juga. Tapi saya tidak tahu itu. Sayangnya saya tidak tahu itu. Oh, tidak tahu maksud baiknya apa ya. Ya. Ya mungkin ada hikmahnya gitu ya, Pak ya, di balik korupsi itu ya, Pak ya. Oh, terus ada pengoplosan Pertamax dari Pertalite jadi Pertamax itu gimana, Pak? Sempat terganggu nggak, Pak? Tapi ya
saya tetap mendukung pemerintah. Dia juga menegakkan siapa yang salah diadili, yang benar dibela. Oh, Gitu, tapi intinya. kalau korupsinya cuman dihukumnya tidak sesuai dengan perbuatannya gimana, Pak? So, kalau itu sudah ada pemenangnya sendiri. Oh, Bukan bukan ranah kita gitu ya, Pak? ya, bukan di luar jangkauan saya. Oh, di Itu luar jangkauannya ya, Pak. Sudah ada Ya. petugasnya gitu ya, Pak? Ya, Kita serahkan ke petugasnya gitu ya, Pak? ya sudah ada yang Tapi kalau misalnya petugasnya melenceng gimana, Pak? Oh, saya tidak tahu. Cari aman ini, Bapak ini, cari aman ini. Ya. Iya, siap. Oke, gitu guys. Sekilas pandangan udah di jangan ganggu kemiskinan kami untuk malam ini ya guys ya. Terima kasih untuk Bapak. Siapa diminum dulu Pak? Dimakan dulu Pak. Ini ada donat Pak. Ada donat. Terima kasih. Ini ada rasa keju sama coklat. Ngopi dulu guys, ngopi ini. Ini kebetulan belum ada brand masuk. Yuk, siapa yang mau masuk ini ada brand. Mau kopi belum ada, brand makanan sama minumnya belum ada. Yuk, siapa tahu bisa cocok, tertarik bisa langsung aja endorse DM langsung bisa. Mantap guys. Untuk malam ini sekian dulu ya. Kita nanti kita lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Jangan lupa saksikan podcast kita setiap harinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk hari ini. Salam satu hobi. Terima kasih. Wassalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Indonesia. Semoga tetap jaya. Oke, terima kasih. Kata-kata untuk anak muda, Pak. Penutupan, Pak. Untuk anak muda, jangan lupa untuk rajin belajar Oke. dan giat bekerja, Oke, siap. membantu orang tua. Siap. Jangan lupa rajin belajar, giat bekerja, membantu orang tua. Itu guys kuncinya, guys. Jangan lupa juga berdoa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Oke, see you guys.